Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Prodi Kesmas S1 Udinus miliki peluang kerja luas. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 356973 kali. Oke Bu Tari, kita lanjutkan nih perbincangannya tadi untuk dukungan dari Prodi untuk para mahasiswanya seperti Duta Lingkungan Hidup seperti ini, seperti apa nih Bu? Ya, kita itu memang punya program yang tiap-tiap fakultas di universitas itu kan ada ya, ada di kemahasiswaan. Tapi di tiap fakultas itu juga ada koordinator untuk kemahasiswaan. Di situ memang kita dituntut untuk tidak hanya pada bidang akademik aja, tetapi mahasiswa dituntut untuk mempunyai didukung gitu ya, misalnya keahliannya untuk di luar bidang ilmu kesmas begitu, termasuk ya si Dinda ini ya, ada duta dan lain sebagainya. Karena memang di dalam peningkatan mutu perkuliahan itu yang dilihat tidak hanya di akademik begitu, jadi tidak hanya lulusan IPK-nya, tetapi prestasi mahasiswanya itu juga dinilai begitu ya, karena di kami kan ikut akreditasi dan lain sebagainya, itu adalah salah satu penilainya juga di mahasiswanya, perannya seperti apa begitu ya. Bahkan misalnya mahasiswa dituntut untuk mengikuti conference, terus misalnya kegiatan yang sifatnya perlombaan-perlombaan itu kita tetap dorong begitu ya, supaya mereka mempunyai kemampuan yang lebih begitu. Jadi nanti kalau pas lulus sebagai ahli kesehatan masyarakat, dia mempunyai bekal yang lain. Karena memang kalau di belajar begitu ya, kemampuannya nggak hanya belajar aja, tetapi ketika dia mempunyai organisasi, mempunyai keahlian yang lain, itu pasti ketika Jadi dia terjun di ya. lapangan itu dia udah mempunyai kantongin ini ya, sesuatu ya. Oke, untuk Dinda sendiri nih, dari ilmu yang telah didapatkan di Udinus ya, kesehatan masyarakat nih, untuk prakteknya nih pas menjadi Duta Lingkungan Hidup Kota Semarang nih gimana nih? Nah, untuk prakteknya itu contoh kecilnya aja ya, kita kan di kesehatan masyarakat selain mempelajari ilmu-ilmu yang ada di masyarakat, kita juga mempelajari kebersihan. Nah, saat terjun ke masyarakat sebagai duta lingkungan, otomatis kita kan menemukan banyak sekali hal-hal, ya kan? Contohnya seperti membuang sampah. Hal sekecil itu masih harus sangat diingatkan terus-menerus untuk dapat membuang sampah di tempatnya, seperti itu. Kemudian untuk tetap menjaga kesehatan, supaya buat kan banyak tuh masyarakat yang hidup di, maksudnya memiliki lingkungan yang kurang sehat. Gitu ya. Itu tetap harus diingatkan juga untuk tetap menjaga kesehatannya, terus kebersihannya, seperti itu. Oke. Ini ada hal lain nggak nih yang sebenarnya apa aja sih yang udah ditorehkan oleh Dinda saat menjadi Duta Lingkungan Hidup Kota Semarang? Apa yang udah ditorehkan dan diberikan kepada Kota Semarang? Untuk hal yang sudah ditorehkan sebenarnya tidak spesifik itu. Cuman memang kami sebagai duta itu membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan promosi yang ada di pemerintah supaya langsung dapat diterima ke masyarakat, kemudian supaya langsung bisa dipahami ke masyarakat juga gitu. Dipahami oleh masyarakat. Terus Dinda sendiri ini kan juga sering ikut terjun ke sekolah menengah atas ya untuk promosi juga gitu ya. Nah ini melihat adik-adik ini SMA yang akan lanjut ke kuliah nih, antusiasnya gimana nih untuk ke jurusan kesehatan masyarakat Dinda? Nah untuk antusias adik-adik dari SMA nih, kalau saya lihat mereka itu pertama masih sering salah pemahaman bahwa kesehatan masyarakat itu sama dengan dokter, padahal beda ya. Beda ya. Ya tadi yang seperti yang sudah dijelasin sama Bu Tari, bahwa kesehatan masyarakat itu tidak sama dengan dokter, tapi kami memang mempelajari kesehatan, kami mempelajari bagaimana cara pencegahannya, kemudian mempromosikannya ke masyarakat. Nah itu juga menjadi daya tarik buat teman-teman yang mau daftar ke kesehatan masyarakat sih, karena mereka kan bisa mengembangkan public speaking-nya, mereka memiliki bakat berbicara, wah enak nih aku bisa promosi kan, gitu. Oke. Kemudian ngomong-ngomong mengenai penerimaan mahasiswa baru nih ya Bu Tari nih, dengan adanya pandemi COVID-19 ini gimana nih Bu, apakah minatnya jadi turun atau gimana kan?
secara di kesehatan ya, dan banyak juga nih adik-adik dan juga orang tua yang jadi mungkin ada khawatir gitu ya untuk mungkin nanti kalau terjun ke lapangan langsung gimana nih, masih ada pandemi COVID nih. Nah, apakah berpengaruh di PMB kali ini? Kalau di secara global tidak hanya di program studi kami aja gitu ya, kita mempunyai perkumpulan yang di kesehatan. Ternyata memang dampak dari pandemi COVID ini cukup banyak ya. Jadi apa namanya, ini ya, maksudnya orang tua tetap akan was-was gitu ya nanti ketika anaknya mau daftar jauh di luar kota gitu, juga kan sekarang transportasi dan lain sebagainya juga agak sedikit ada aturannya begitu ya. Jadi memang agak sedikit secara global memang ada sedikit penurunan karena tidak hanya di bidang pendidikan, di ekonomi dan semua lain bidang ya Bu ya. di ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi tadi ya, jadi kalau misalnya kekhawatiran orang tua terkait dengan nanti masuk di prodi kesehatan masyarakat jadi tadi terpapar banyak sekali gitu ya tenaga medis yang ini. Tapi sebetulnya tadi dari awal kita jelaskan bahwa kesehatan masyarakat bekerjanya tidak pada bidang kuratif. Jadi tidak pada bidang pengobatan, tetapi yang yang ditangani adalah orang-orang yang sehat supaya tidak sakit begitu. Jadi itu yang perlu diluruskan ya Bu ya. Perlu dipertimbangkan begitu ya, sehingga kalau mau masuk di kesehatan masyarakat saya kira masih aman ya. Jadi semuanya itu kita kembalikan, orang nggak masuk di kesehatan masyarakat aja yang masih COVID juga ada gitu ya, tapi tidak se ini ya. Cuma sekarang itu kan takutnya stigma masyarakat yang mungkin perlu diluruskan dan lain sebagainya, atau COVID itu sesuatu yang kayak aib dan lain sebagainya itu. Nah, ini adalah tugas kesehatan masyarakat bahwa itu nggak aib gitu ya. Atau misalnya kalau kita sakit flu kan udah biasa tuh. Betul. Ya. Nah, yang COVID itu ya sebetulnya ya cuma nggak sesuatu yang harus dijauhi dan lain sebagainya. Dijauhi iya, maksudnya dijauhi dalam maksudnya bukan dikucilkan gitu ya Bu bukan dikucilkan gitu, tapi harus misalnya bareng-bareng yuk ditangani, misalnya kita support, misalnya kalau dia butuh supaya nggak keliaran nih, kita kasih disupport makanannya dan lain sebagainya supaya dia juga merasa aman. Dan saya takutnya kalau udah sembuh begitu ya, masih stigma masyarakat jadi oh ini kok mas habis COVID gitu ya, jadi kita jadi takut gitu ya. Padahal dukungan mental juga sangat penting. Itu ada sebetulnya tugas-tugas dari ahli kesehatan masyarakat begitu ya, sehingga bukan di pengobatannya. Tapi saya yakin bahwa kalau di program studi S1 Kesehatan Masyarakat peminatnya masih cukup banyak gitu ya, dari cuma mungkin mereka juga nunggu juga ini, kalau yang di negeri juga masih mundur pendaftarannya, ini juga masih, tapi dari minatnya pendaftarnya cukup banyak ya, cukup banyak juga. Oke. Jadi itu kesehatan masyarakat tuh jadi bukan gimana ya, kalau ada yang terkena COVID nih, ini bukannya untuk dijauhi, dikucilkan gitu ya Bu, tapi cukup jaga jarak. Nah itu sebenarnya yang protokol kesehatan, yang menerapkan protokol kesehatan. Nah itu sebetulnya tugasnya ahli kesehatan masyarakat. Betul, itu perannya ya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas seperti itu ya. Oke. Untuk Dinda sendiri nih, dulu waktu di sekolah menengah itu dari jurusannya apa nih? Dulu saya IPA. IPA, kebetulan IPA ya, jadi masuknya IPA. Nah ini Bu, kalau ada dari adik-adik dari sekolah menengah itu kejuruan mutu atas, itu yang di luar jurusan IPA itu gimana Bu, apakah bisa? Kalau syarat pendaftaran ya mau masuk di PMB, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, memang sebetulnya bagusnya itu IPA karena dia sudah dari awal tuh sudah punya punya dasarnya. Tetapi kita tetap masih bisa menerima yang lulusan dari IPS itu ataupun di luar itu begitu ya. Yang pertama syaratnya adalah dia pasti daftar dulu ya. Setelah daftar pasti harus lulus tes dulu karena memang harus ada tesnya begitu ya. Kalau sekarang saya nggak ada nilai UTBK atau gimana ya, pokoknya ada seleksi dari tes dulu. Kemudian nanti kalau di program studi S1 Kesehatan Masyarakat, salah satu syaratnya harus bebas buta warna begitu. Itu syarat khusus ya. Syarat khusus ya, karena memang kalau pas waktu, kenapa kok seperti itu? Karena biasanya kalau ada praktikum dan lain sebagainya kan ada warna-warna, dia harus tahu. Terus misalnya kalau di tanda-tanda misalnya K3 itu misalnya apar kan harus merah ketika ada bahaya, dia lihat benda gitu. Kalau buta warna kan nggak ngerti ya. Terus salah satu syarat lagi adalah, ini memang syarat yang diwajibkan oleh Universitas Dian Nusantara, salah satunya adalah bebas narkoba ya. Jadi itu adalah syarat yang wajib
Diwajibkan dari Udinus juga ya, memang. Jadi calon mahasiswa itu harus Bebas. lulus itu dulu. Bebas. Jadi nanti baru kita bahas. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan dari teman-teman jurusan Ya, lain boleh. ya, tetap Iya. masih ada Iya, peluang gitu ya, Bu dari, ya. Dari IPS, dari SMK itu juga kadang-kadang dari SMK juga ada. Dari SMK juga ada, Bu? Ada. Oke, kemudian untuk sertifikasi nih, Bu, sertifikasi apa saja sih yang diberikan dari Prodi Udinus untuk para mahasiswanya? Jadi sertifikasi itu memang salah satu tambahan skill begitu ya. Jadi tidak hanya ijazah. Misalnya kalau di lulusan di Prodi S1 kan SKM begitu Iya, ya. betul. Tapi kita juga ada yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, betul. Surat Keterangan Pendamping Ijazah ini adalah keterampilan-keterampilan ataupun kegiatan-kegiatan yang didapatkan oleh mahasiswa selama dia belajar di luar mata kuliah yang harus diambil begitu ya. Salah satunya tadi kaitannya dengan sertifikasi. Nah, sertifikasi yang ada di Udinus, terutama di program studi S1 Kesehatan Masyarakat, di kami ada sertifikasi pemberdayaan, yaitu wajib ya ada di semester 5 kemarin ya. Iya. Dinda ikut enggak? Ada ikut. Ya, jadi memang ada sertifikasi pemberdayaan. Itu biasanya include dengan PBL 1. Iya. Terus di samping itu biasanya kalau dia pengen bekerja di K3 gitu ya, dia memang harus ada AK3U, tapi itu kita kembalikan ke mahasiswanya karena memang AK3 itu yang menyelenggarakan bukan dari institusi tetapi dari luar yang memang dia diajari benar-benar nanti di lapangnya seperti apa. Itu keterampilan yang harus diambil anak-anak di Kesmas sehingga ketika nanti bekerja dia sudah mempunyai skill gitu ya, karena memang itu sudah prasyarat ya. Iya. Jadi itu di samping itu kita juga IT ya, jadi komputer itu juga ada sertifikasinya. Oke, jadi memang sertifikasi saya dengarnya juga memang dari di bidang kesehatan tuh wajib ya, Bu ya? Iya. Harus memiliki sertifikasi Iya. itu. Oke, untuk Dinda sendiri ini udah mengumpulkan sertifikasi Sudah. sudah banyak ya. Jadi itu tuh lewat gimana tuh? Lewat kayak ada seminar atau gimana tuh, Bu, sertifikasi? Iya, ada seminar, ada tadi sertifikasi yang memang dari kampus ya. Jadi pemberdayaan itu wajib ya. Iya, Jadi wajib. harus wajib di LSP dengan dari Udinus begitu. Terus seminar-seminar begitu ya. Jadi nanti dikumpulkan karena memang kalau dia mau maju di skripsi begitu harus ada dia mengumpulkan poin minimal 50 poin untuk bisa daftar skripsi, karena mahasiswa harus digitukan gitu ya. Jadi harus dimotivasi, kalau enggak ya itu merupakan syarat skripsi. Dan untungnya mahasiswa adalah ketika dia lulus dia pasti sudah mempunyai keterampilan lebih di luar mata kuliah. Iya, yang jadi dia memang ambil. mahasiswa dituntut juga harus aktif ya. Iya. Saya Dinda juga harus aktif ikut-ikut seminar juga gitu ya, Iya. nggak diem aja di rumah. Dia makanya dapat duta karena lingkungan itu aktif udah memang ya. udah nyalengi banyak dia Oh poinnya. ya, itu poin gitu. plus juga ya, Bu ya? Iya. Iya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut ini.